sekalian, berbicara tentang persaudaraan, masih ingatkah kita tragedi 11 September tahun 2001 yang dimana pusat ekonomi dunia yang dibangun di Menara Kembar Amerika Serikat yang hancur lebur dihantam oleh dua pesawat komersial yang dikenal sebagai musuh dunia, yaitu Amerika. Terdapat dua dampak pasca tragedi tersebut. Yang pertama, dunia mulai melihat penyebaran Islam di dunia luar. Yang kedua, dunia juga melihat gelagat-gelagat buruk daripada penyebaran Islam di Eropa. Lalu, apakah Islam mengajarkan jihad sebagai sebuah penindasan atau teror, ataukah sebaliknya? Maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan saya menguraikan sebuah syarahan yang bertemakan jihad dalam membangun persaudaraan. Hadirin pecinta dakwah sekalian, firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah baik dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjalanlah kamu di jalan Allah. Sesungguhnya itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Hadirin pecinta dakwah sekalian, Profesor Muhammad Qurra Al-Syihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan yang bahwa hakikat untuk berperang merupakan salah satu makna daripada jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sisi-sisi kebaikan yang Allah siapkan bagi mereka yang mau jihad dan taat kepada Allah. Jika mereka mengetahuinya, namun mereka akan melakukan perintah tersebut. Abdurrahman Mas'ud menjelaskan yang bahwasanya Indonesia memiliki dua model yang saling berkaitan. Model yang pertama yaitu model universal, dan model yang kedua yaitu model domestik. Model universal adalah mereka yang menyatukan Islam di bawah kepimpinan Uswatun Hasanah. Sedangkan model yang kedua yaitu model domestik. Model tersebut adalah hanya membuat Islam unik, yaitu mereka yang berbakti wali songo. Mereka adalah wali 9 yang namanya demikian populer di kalangan masyarakat. Hasil merubah Nusantara hidup muda menjadi Nusantara Islam. Bahkan 5 abad setelah periode Wali Songo, tata cara mereka dalam mengajarkan Islam masih tinggal hingga saat ini, dibangun dengan toleransi yang ada di dalam lokal bangsa ini. Islam di Indonesia tidak pernah memberantas tempat-tempat ibadah yang berbeda dengan mereka. Namun hadirin, apa yang terjadi saat ini? Sangat banyak orang-orang asing yang masuk dan seringkali membajak Islam demi hawa nafsunya. Tujuan mereka hanya satu, yaitu menguasai Islam. Pantas jika Rasulullah SAW dulu pernah bersabda pada sahabatnya, "Raja'na minal asghari ila akbari." Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Lalu sahabat bertanya, "Ma jihadil akbari?" Apa jihad besar itu, hai Rasulullah? Lalu Nabi pun menjawab, "Mujahidatul amdil hawahid," adalah seorang hamba yang melawan hawa nafsu. Inilah yang terjadi saat ini. Dia tidak lagi memberikan dampak positif pada masyarakat, melainkan mereka hanya menumpangkan nafsu al-hawa. Padahal Rasulullah SAW diutus di dunia untuk rahmat bagi sekalian alam.